Halo, selamat datang di seri belajar pemrograman web. Pada video ini kita akan belajar tentang HTML, bahasa yang digunakan untuk membangun struktur setiap halaman web yang ada di internet. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa standar untuk membuat struktur halaman web. Setiap elemen ditulis menggunakan tag seperti HTML, head, dan body. Tag title diletakkan di dalam head dan berfungsi menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Judul ini juga digunakan oleh mesin pencari seperti Google. Tag body adalah tempat utama konten halaman web. Semua yang ingin ditampilkan ke pengguna, teks, gambar, tombol, ditulis di dalam tag body. Tag H1 digunakan untuk judul utama halaman, sedangkan tag P digunakan untuk paragraf. Heading memiliki tingkatan dari H1 yang terbesar hingga H6 yang terkecil. Tag A atau anchor digunakan untuk membuat hyperlink. Atribut href menentukan tujuan link. Pengguna dapat mengklik teks tersebut untuk berpindah ke halaman lain. Tag ul membuat daftar tidak berurutan atau unordered list, dan setiap item ditulis dengan tag li. Untuk daftar bernomor, gunakan tag ol sebagai pengganti ul. Inilah hasil render dari kode HTML yang kita tulis tadi. Setiap tag bekerja bersama membentuk tampilan halaman web yang lengkap di browser. Sekarang kita masuk ke bagian form. Form adalah elemen HTML yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna, seperti login, registrasi, atau formulir kontak. Tag form adalah wadah utama untuk semua elemen input. Semua komponen form harus berada di dalam tag ini agar data bisa dikirim ke server. Tag input dengan type text digunakan untuk kolom teks biasa. Atribut placeholder menampilkan teks petunjuk saat kolom masih kosong. Input type password bekerja seperti teks input, namun karakter yang diketik akan disembunyikan. Ini digunakan untuk fill password agar tidak terlihat orang lain. Radio button digunakan ketika pengguna hanya boleh memilih satu opsi dari beberapa pilihan. Atribut name yang sama memastikan hanya satu yang bisa dipilih. Checkbox digunakan ketika pengguna boleh memilih lebih dari satu opsi sekaligus. Berbeda dengan radio button, checkbox bersifat independen satu sama lain. Text select membuat drop-down menu. Setiap pilihan ditulis menggunakan tag option di dalamnya. Ini berguna untuk pilihan yang memiliki banyak opsi. Text area digunakan untuk input teks panjang seperti pesan atau komentar. Berbeda dengan input teks biasa, text area bisa menampung beberapa baris teks. Terakhir, button dengan type submit digunakan untuk mengirim data form. Saat diklik, semua data yang diisi pengguna akan dikirimkan sesuai konfigurasi form. Tampilan render ini sudah sesuai dengan HTML. Untuk memperbaiki tampilannya agar lebih baik, kita perlu menambahkan CSS. Tunggu pembelajaran CSS-nya ya. Sekarang kita akan belajar tentang content elements di HTML, yaitu elemen yang digunakan untuk menampilkan konten seperti gambar, link, dan tabel. Tag img digunakan untuk menampilkan gambar di halaman web. Atribut src berisi alamat atau path dari file gambar yang ingin ditampilkan. Atribut alt pada tag img berfungsi menampilkan teks alternatif jika gambar gagal dimuat. Atribut width dan height mengatur ukuran tampilan gambar. Tag A atau anchor digunakan untuk membuat hyperlink. Atribut href menentukan tujuan link. Pengguna dapat mengklik teks atau elemen di dalamnya untuk berpindah halaman. Tag table digunakan untuk membuat tabel. Tabel adalah cara terstruktur untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom. Tag tr mendefinisikan satu baris tabel, sedangkan tag th digunakan untuk sel header atau judul kolom. Teks di dalam th biasanya ditampilkan tebal dan rata tengah. Tag td digunakan untuk sel data biasa di dalam tabel. Setiap td merepresentasikan satu kolom dalam satu baris tabel. Inilah hasil render dari elemen-elemen konten HTML yang kita pelajari tadi. Gambar, link, dan tabel semuanya tampil sesuai fungsinya. Dengan CSS, tampilan ini bisa dibuat jauh lebih menarik. Sekarang kita akan belajar tentang struktur layout di HTML. HTML menyediakan elemen-elemen semantik khusus untuk mendefinisikan bagian-bagian dari sebuah halaman web. Setiap halaman web dimulai dari tag body. Di dalam body inilah semua elemen layout kita susun secara terstruktur. Tag header digunakan untuk bagian kepala halaman. Biasanya berisi logo, nama situs, atau judul utama yang muncul di bagian paling atas. Tag nav digunakan untuk mendefinisikan menu navigasi. Di dalamnya biasanya terdapat kumpulan link yang membantu pengguna berpindah antar halaman. Tag main adalah tempat konten utama halaman. Setiap halaman sebaiknya hanya memiliki satu tag main yang berisi informasi inti yang ingin disampaikan.
Tag artikel digunakan untuk konten yang berdiri sendiri dan bisa dibaca secara independen, seperti artikel berita, postingan blog, atau ulasan produk. Tag aside digunakan untuk konten pendukung yang berkaitan dengan konten utama. Biasanya ditampilkan sebagai sidebar seperti info tambahan atau iklan. Tag footer digunakan untuk bagian bawah halaman. Biasanya berisi informasi hak cipta, link tambahan, atau kontak yang relevan. Inilah tampilan render dari struktur layout HTML yang kita bangun. Setiap elemen semantik memiliki peran dan posisinya masing-masing dalam menyusun halaman web yang terstruktur. Selamat, kamu sudah menyelesaikan pembelajaran dasar HTML. Tapi perjalanan masih panjang. Masih banyak elemen HTML menarik yang belum kita bahas, seperti meta text untuk SEO, elemen multimedia seperti video dan audio, tag iframe untuk menyematkan konten eksternal, serta atribut-atribut penting lainnya. Terus eksplorasi dan jangan berhenti belajar. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat.